merenungkan kitab Kisah Para Rasul. Mohon anugerah belas kasihan-Mu Bapa supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan kisah Rasul Paulus dari Kisah Para Rasul pasal berapa ya sekarang? Oh ya, pasal 25 ya. Ayat 13 sampai 27. Nah, nanti semua dibaca di rumah ya. Saat ini kita akan baca sama-sama ayat 13-nya saja. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Nah, anak-anak, Rasul Paulus masih di kota Kaisarea dan tetap masih berada di dalam penjara. Lalu beberapa hari kemudian Raja Agripa datang dengan Bernike ke Kaisarea untuk berkunjung kepada Festus. Kemudian Festus menceritakan tentang Paulus yang tidak bersalah, tetapi orang Yahudi ingin menghukumnya. Tetapi setelah diceritakan, Agripa malah ingin mendengar langsung dari Paulus. Dengan demikian, Paulus mempunyai kesempatan untuk membela diri. Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesarannya. Mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu. Lalu Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan Festus menjelaskan tentang tuduhan terhadap Paulus. Dan setelah itu Paulus dipersilakan untuk membela diri. Nah, anak-anak, menurut kamu ya, apa yang akan dikatakan oleh Paulus sebagai pembelaan diri? Tentu saja Paulus akan menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus tidak bosan-bosan bersaksi tentang pertobatannya sewaktu ia dalam perjalanan menuju Damsyik. Ketika itu ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Paulus menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya, yaitu Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus yang mau mengampuni dosa-dosa Paulus, menyelamatkan Paulus dan menjadikannya seorang hamba Tuhan, seorang yang berani memberitakan Injil. Nah, anak-anak, seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus, Paulus memang benar-benar memberitakan Injil kepada banyak orang, bukan saja kepada orang-orang biasa, tetapi tadi kita sudah mendengarkan ya, sama-sama sudah baca, Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang terkemuka, para pemimpin, bahkan kepada raja. Nah, itu semua karena Tuhan menyertai Paulus. Nah, Tuhan juga menyertai kamu dan saya waktu kita memberitakan Injil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Mari kita terus belajar mengenal Tuhan Yesus. Mari kita senang memberitakan Injil kepada ayah ibu kita, kakak adik kita, teman-teman kita, kepada banyak orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Kalau untuk yang sudah percaya, berita Injilnya untuk apa? Untuk pertumbuhan. Tetapi bagi teman-teman, bagi orang-orang yang belum percaya, berita Injil untuk berita keselamatan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena Tuhan mengasihi Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus diberkati menjadi seorang yang senang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, bahkan kepada para raja-raja. Kami pun sejak kecil memohon anugerah Tuhan supaya kami senang memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun. Oleh karena itu, biarlah kami mau dipimpin Tuhan untuk setia belajar firman Tuhan. Ampuni jika kami masih sering malas belajar firman Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami dan pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Habatus